mulai datang kawannya bikin, maka berkumpul jadi ormas. Ya, ide dan kreativitasnya mulai terbangun itu menjadi aktualisasi diri yang kadangkala yang kadangkala ya tidak semuanya kemudian lurus-lurus saja gitu kan. Jadi awak kalau lah baca itu lah berkumpul kadang-kadang ide-ide yang agak nyeleneh ini kan ada juga ini. Misal dulu kita cerita di Poskamling Pondok Rondo, awalnya kan hanya menjaga keamanan lingkungan. Tapi nampak aja kandang ayam orang kan. Tanpa rambutan kau. Tambah rambutan. Jadi ya yang tadi Pak Zul bilang ya ada yang melenceng dan semacam itu tadi ya muncullah inisiatif yang kadangkala di luar rel yang mereka sepakati ya kalau 10 orang berkumpul ada 5 orang, 1 orang memunculkan ide diterima oleh 5 orang jadi 6 dia. Ya, berarti kan secara quorum penuh itu. Iya gitu dia. Itu fitrahnya begitu. Ya Pak ya. Harusnya kan dari 10 muncul ide, 4 ini harusnya mampu menjaga kan. Ini kalau ini kita sudah di luar rel nih. Tapi kalau sampai muntungan mah jangan. Muncullah itu dia. Yang ormas-ormas yang kemudian ada di beberapa tempat terjadi seperti itu, misalnya penindasan, intimidasi, teror. Teror masih Pak? Ya kalau ada dari yang di luar sana, maka rakyat atau masyarakat jangan diam, harus diadukan. Kalau dalam hal ini kalau terkait kelembagaannya itu berarti ke Kesbangpol. Kalau kelembagaannya terkait dengan ormasnya. Kayak tadi ormasnya melakukan intimidasi. Itu dilapor ke Kesbangpol. Ya nanti Kesbangpol yang nanti berkoordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi terkait, misalnya dengan kepolisian, dengan TNI, dengan Polri. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfami Adik kembali hadir ke layar kaca sahabat, tentunya untuk mendatangkan sang inspirator yang akan memberikan motivasi, inspirasi dan informasi buat kita semuanya. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa kembali. Beliau ini adalah Bapak Marwan Syah SIP MIP Pak Dato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Pak Dato. Alhamdulillah, ini sudah yang kedua kali di sini. Kedua kali ya. Dengan posisi yang berbeda. Dengan posisi yang berbeda. Ya, alhamdulillah beliau sekarang adalah Kepala Kesatuan Bangsa Politik Sumatera Barat sebagai PLT ya Pak ya. Kepalanya Pak ya. Kemarin sebagai Kabid ya. Kabid Kewaspadaan Nasional. Nah, sekarang Kepala Badan ya nih ya Pak. Kepala Badan ya. Dan semoga memang tak PLT Pak, langsung nanti jadi kepala. Kita aminkan. Amin. Terima kasih Pak atas kehadirannya di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Dan kita mungkin dulu presidennya berbeda Bapak datang nih, Pak Dato ya. Oh ya sudah berbeda. Berbeda ya sekarang dengan ini. Gimana kondisi bangsa dengan di tengah-tengah presiden baru kita sekarang nih Pak Dato? Ya, alhamdulillah. Ya kalau perjalanan pemerintah sekarang ya walaupun ada beberapa hal yang sifatnya baru ya dari presiden, tapi tetap masih bisa memberikan ketenangan kepada anak-anak bangsa. Ya gonjang-ganjing semacam ada efisiensi, ada program, namun yang jelas pasti presiden berpikir program yang akan dibuat itu adalah untuk bangsa dan masyarakat ya, untuk anak bangsa semuanya. Ya kita akan tetap menunggu bagaimana progresnya, bagaimana hasilnya ke depan dengan program-program yang beliau gulirkan hari ini. Oke, tapi saya yang menarik gini Pak, kita bersyukur ya dengan presiden baru kita. Semoga semangatnya apa sekarang Pak untuk Indonesia? Sekarang kan beliau lebih terkenal dengan program
Astacita. Astacita ya. Iya, ada 8 program dari 8 program ya. Iya. Baik Pak, kita mungkin arahnya mungkin kita ke ini nih Pak, bagian ormas nih, ormas. Oh iya. Kan menarik ini kan tuh, ini kalau nggak salah bagian juga dari Kesbangpol ya Pak ya. Iya. Karena banyak ormas nih, ormas yang ada kita bicaranya mulai dari kalau kita lihat di media itu banyak ormas-ormas yang pada akhirnya kita lihat tuh kadang-kadang meresahkan. Nah, ini bagaimana sebenarnya ormas-ormas yang seperti ini, Pak? Inilah langsung masuk Enggak nampaknya. ada, kita gas dari awal nih. Karena kita semangat lihat ormas di Indonesia ini kayaknya kok semakin lama semakin ini karena semangat baru dari presiden yang baru nih, Pak. Seperti apa nih, Pak? Ini ormas. Jadi ormas ya kita posisi Kesbangpol, pemerintah daerah, posisi Kesbangpol itu sebagai pengampu. Artinya tempat koordinasi ormas yang ada baik di berbagai tingkatan mulai dari kabupaten kota provinsi itu melalui Kesbangpol. Artinya seluruh ormas itu wajib untuk memberitahu keberadaan, bukan izin ya, tapi keberadaan. Bahwa ormas itu ada di Bukit Tinggi, maka dia harus lapor ke Kesbangpol Kota Bukit Tinggi. Kalau ormas itu levelnya provinsi, maka dia harus lapor di Kesbangpol provinsi untuk nanti pemerintah daerah ikut memantau, ikut membina ormas ini dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang dibuat oleh pemerintah daerah, terutama misalnya peningkatan kapasitas, kemudian juga bagaimana kolaborasi ormas dengan pemerintah daerah dan lain sebagainya. Jadi kalau ormas ini berbicara tentang ormas ini kan organisasi kumpulan orang yang dibentuk dari beberapa orang dulunya, beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama, kan? Mungkin dia ingin bergerak di pendidikan, kemudian berkumpul beberapa orang membuat organisasi, struktur yang mereka sepakati dengan aturan-aturan yang mereka sepakati, itulah yang kemudian jadi ormas. Dan itu banyak di Indonesia, banyak di Sumatera Barat banyak, dan di Bukit Tinggi juga cukup banyak. Nah, itulah yang ormas. Nah, fungsi ormas ini kalau menurut undang-undang tentang ormas itu sendiri, fungsinya adalah untuk mitra strategis pemerintah, kemudian sebagai penyambung aspirasi rakyat masyarakat kepada pemerintah, kemudian juga kontrol sosial. Ya, termasuk juga dia katalisator atau fasilitator peningkatan kesejahteraan. Kalau jadi begitu, harusnya itu yang dilakukan oleh ormas. Berarti ormas punya peran penting juga dalam pembangunan sangat-sangat sebuah negara ya, Pak? Sangat berperan karena ormas itu punya massa dia. Dia punya struktur, punya pengurus dan punya anggota ke bawah. Ya, misalnya ormas kita sebut sajalah Muhammadiyah misalnya. Oh iya, Muhammadiyah. Secara keorganisasian dia kan ormas itu. Dia punya pengurus pusat sampai ke daerah dengan anggota yang ya mungkin sudah 1/4 atau 1/3 bangsa ini ada di Muhammadiyah. Begitu juga NU, misalnya Perti, Persis. Itu mereka punya masa-masa yang luar biasa itu. Jadi kalau ormas ini bagus perjalanannya, berarti dia sudah berkontribusi untuk pembangunan bangsa. Oke. Berarti dia ikut berkontribusi dalam pembangunan sebuah bangsa atau negara, gitu, Pak? Iya, betul. Bentar, saya menarik nih, Pak. Berarti kalau negara ini dibangun oleh siapa saja nih, Pak? Berarti selain ormas? Kalau negara ini dibangun oleh 3 sektor, 3 sektor, ya? bidang atau 3 komponen. Yang pertama privat. Privat itu pertama itu pemerintah itu sendiri. Pemerintah itu sendiri, oke. Pemerintah. Yang kedua adalah publik, masyarakat, dan yang ketiga adalah swasta atau privat sektor. Nah, publik inilah yang kemudian mereka membuat dalam bentuk ormas, yang publik lembaga, ya, kemudian di samping masyarakat yang lainnya gitu. Maka di sini ormas mengambil 1/3 dari komponen bangsa. 1/3 dari komponen bangsa dari 3 yang tadi itu ya? Iya, publik itu. Oke. Tapi kalau kita perhatikan Pak Kabit, Pak Kabak, itu bagaimana sebenarnya pengawasan nih Kesbangpol terhadap ormas-ormas yang pada akhirnya kira-kira
kalau kita perhatikan dia ormas yang pada akhirnya kan membangun bangsa. Iya, Tapi kenyataan di masyarakat seperti apa dia? Ada ormas nakal. Nah, kira-kira seperti apa sih, Pak? Ya sebenarnya begini, kalau ada satu orang mungkin dia masih aman gitu ya. Kemudian dia berkumpul 2 orang, mulai ada cerita yang agak berbeda ya kan. Oke. Datang 3 orang, lain lagi ceritanya. Oke. Datang lagi 5-10 orang, lain lagi ceritanya. Pas dia sendiri mungkin dia akan berpikir nih langkah-langkahnya apa. Mulai datang kawannya bikin, maka berkumpul jadi ormas. Ya, ide dan kreativitasnya mulai terbangun itu menjadi aktualisasi diri yang kadangkala ya tidak semuanya kemudian lurus-lurus saja gitu kan. Jadi awak kalau lah baca itu lah berkumpul kadang-kadang ide-ide yang agak nyeleneh ini kan ada juga ini. Iya. Misal dulu kita cerita di Poskamling Pondok Rondo, awalnya kan hanya menjaga keamanan lingkungan. Iya. Tapi nampak juga kandang ayam orang kan. Tanpa rambutan kau. Tambah rambutan. Jadi ya yang tadi Pak Zul bilang ya ada yang melenceng dan semacam itu tadi ya muncullah inisiatif yang kadangkala di luar rel yang mereka sepakati ya kalau 10 orang berkumpul ada 5 orang, 1 orang memunculkan ide diterima oleh 5 orang jadi 6 dia. Ya, berarti kan secara quorum penuh itu. Iya gitu dia. Itu fitrahnya begitu. Ya Pak ya. Harusnya kan dari 10 muncul ide, 4 ini harusnya mampu menjaga kan. Ini kalau ini kita sudah di luar rel nih. Tapi kalau sampai muntungan mah jangan. Iya. Muncullah itu dia. Iya. Yang ormas-ormas yang kemudian ada di beberapa tempat terjadi seperti itu, misalnya penindasan, intimidasi, teror. Teror masih Pak? Ya teror itu maksudnya membuat suasana tidak gaduh tidak nyaman, masyarakat tidak nyaman ya. Dan bukan hanya masyarakat, misalnya yang tadi swasta, misalnya ada proyek, kemudian dia datang gitu ya, kan sama kita ketahui itu di media. Bagaimana ormas kemudian minta fee proyek yang jumlahnya tidak sedikit nih. Iya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kemudian jadi persoalan, jadi masalah sebenarnya. Kalau secara prinsip ormas ini berdirinya itu karena kebutuhan manusiawi. Manusia ini zon politikon ya. Manusia ini makhluk yang seharusnya dia bersama-sama, makhluk sosial. Dia butuh teman, dia butuh orang gitu. Maka bikinlah ormas. Sama-sama idenya misalnya kan, idenya dakwah, bikin ormas orang-orang yang ingin dakwah. Idenya pendidikan. Berkumpul lagi orang yang dakwah dan pendidikan, bikin ormas dakwah pendidikan. Idenya lingkungan gitu ya, sosial misalnya kan, kepedulian terhadap anak yatim misalnya. Kan dia bikin perkumpulan, bikin organisasi, apakah namanya yayasan, lembaga, perkumpulan, koperasi, itu kan akan banyak perkumpulan yang ada. Nah itu dia, itu awalnya. Ya melencengnya tadi di sana. Ketika memang ada garisnya di luar garis, ide di luar garis, lalu diikuti oleh seluruh anggota gitu ya. Iya, kalau ada 10 orang kita ibaratkan tadi kan tidak semua juga yang lurus-lurus saja kan. Iya. Berarti ada ormas, bahasa dalam tanda kutip, keluar dari aturan-aturan yang sudah dibikin oleh, dia punya ADRT dulu kan sebuah ormas ini muncul Pak. Ya, ormas ini selain punya ADRT juga sudah ada undang-undang ormasnya. Ada undang-undang ormas. Ada itu, nomor saya lupa ya nomornya, nanti saya sebut ini. Iya. Nanti saya sebut ya. Undang-undang ormas itu sudah mengatur semuanya, mulai dari bagaimana dia mendaftar sampai dia punya badan hukum. Jadi badan hukum ormas itu ada 2. Dia berbadan hukum di Kemenkum HAM. Kalau dulu Kumham ya, sekarang kan hanya Kemenkum gitu ya. Kan baru sudah, Pak? Ya, enggak Kemenkumham lagi. HAM sudah punya menteri sendiri. Kemenkum ya. Kemenkum. Kemudian juga dia mendaftar di Kemendagri. Kalau dia berbentuk organisasi yang sifatnya
apa namanya ad hoc ya, organisasi yang kebutuhannya itu hanya untuk tingkat tertentu saja, misalnya pusat saja. Tapi kalau sampai ke daerah itu dia untuk Kemenkumham, dulu Kemenkumham, sekarang Kemenkum. Dia punya itu dan itu sudah diatur bagaimana ormas itu berjalan, bagaimana ormas itu posisinya seperti apa sampai kepada sanksi dan hukum. Larangan-larangannya ormas apa dan hukumannya ada di undang-undang itu ada. Ada ya. Ada. Selain memang secara internal mereka punya namanya ADART yang mengatur secara internal ya kan. Tapi secara berbangsa dan bernegara sudah ada undang-undang. Artinya undang-undang sudah menyekat tuh langkah-langkah mereka kalau ada tindak-tindakan sebenarnya kan inilah resiko-resiko yang harus diambil secara hukumnya begitu ya Pak. Iya, betul. Itu juga nanti sampai ke pidana mungkin ya Pak ya kalau hal tertentu. Ada. Bukan ya? Kalau pidana nanti dia dinilai lagi dengan KUHP. Oh gitu ya. Misalnya intimidasi, penganiayaan, pemerasan itu ada lagi. Tapi kalau undang-undang ormas itu dia mengatur syarat administrasi. Berarti syaratnya artinya hukum ketika di ormas dari undang-undang hanya sanksi administrasi. Ya, kalau dia undang-undang keormasan itu dia sudah tidak lagi tidak lagi mengakui negara Pancasila misalnya atau memakai lambang-lambang negara yang sudah sah gitu ya. Kemudian juga mengganggu keamanan dan ketertiban. Kemudian secara berjenjang dan nanti ada laporan dan rekomendasi dari pemerintah daerah. Maka nanti di undang-undang ormas itu sanksinya adalah administrasi sampai ke pencabutan izin. Oh, itu tingkat izinnya Pak ya. Tapi kalau nanti ormas ini melakukan tindakan yang di luar itu, sudah intimidasi, sudah pengeroyokan, kemudian teror itu sudah ada lagi undang-undang yang mengaturnya, KUHP, undang-undang pidana lagi kan jatuhnya ya Pak ya. Nah kalau berarti sanksi tertinggi dari sebuah ormas dari undang-undang dia dicabut izinnya, berarti tidak bisa operasional lagi Pak ya. Dan itu kan sudah banyak terjadi ya di Indonesia ada yang dicabut itu ada gitu. Beberapa ormas ada. Nah, berarti kalau seandainya bagi masyarakat yang merasa diresahkan, Pak, ini kan secara kan kadang-kadang masyarakat ini kan maksudnya kan dia takut. Nah, maksudnya untuk keamanan sebuah kampung, sebuah negeri lah gitu ya, Pak ya. Andai kata ada ormas yang kita balik ke yang tadi tuh, ormas nakal dalam artian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Harus diikuti perkataannya atau apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat nih, Pak? Ya, ormas ini kan semuanya sudah diatur. Kemudian seharusnya ormas ini menjadi pengayom masyarakat, termasuk ya mengayomi masyarakat, menjadi bahagian dari yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu harusnya ormas lakukan. Kalau ada dari yang di luar sana, maka rakyat atau masyarakat jangan diam, harus diadukan. Kalau dalam hal ini, kalau terkait kelembagaannya itu berarti ke Kesbangpol. Kalau kelembagaannya terkait dengan ormasnya. Kayak tadi ormasnya melakukan intimidasi. Itu dilapor ke Kesbangpol. Ya, nanti Kesbangpol yang nanti berkoordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi terkait, misalnya dengan kepolisian, dengan TNI, dengan Polri. Dan hari ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat, di masing-masing daerah sudah memiliki Satgas Terpadu Penanganan Ormas terafiliasi premanisme yang menghambat investasi. Artinya kalau ada ormas yang berseragam, ya artinya ormas ini berseragam biasanya kan, ormas yang mengatasnamakan ormas dia bergerak, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang premanisme itu di daerah itu sudah ada satgasnya. Oh, satuan khusus. Satuan tugas terpadu. Oh, satuan tugas terpadu. Kenapa disebut terpadu? Karena satuan tugas ini bukan hanya pemerintah saja. Dalam artian hanya pemerintah daerah saja, tapi sudah melibatkan kepolisian, melibatkan TNI, melibatkan kejaksaan, Kementerian Agama. Semuanya sudah terlibat di dalam berbagai bidang kegiatan. Yang pertama ada pencegahan, ada pembinaan, ada bidang media dan komunikasi, ada penindakan. Itu semuanya sudah
terpadu dalam Satgas ini, dan semua provinsi, kabupaten, kota wajib ada Satgas yang melihat, memantau selalu pergerakan ormas ini kalau bertindak arahnya ke arah premanisme, apalagi sampai mengancam investasi. Misal ada di Bukit Tinggi ini atau di Padang mau ada pembangunan mall misalnya. Kalau mall itu kan investasi. Investasi yang luar besar itu biasanya. Nanti ada ormas yang datang gitu kan. Kemudian blokir. Wajib semua kegiatan ini harus koordinasi dengan ormas ini misalnya kan. Kemudian lahan tertentu begitu ya. Iya, misalnya turun turun pasir, nanti ormas yang kerja, nanti beli semennya lewat ormas gitu kan. Sampai yang angkat-angkat nanti ormas, yang sampai malah ada yang minta fee misalnya. Ada kayak gitu ya, Pak? Di kita belum ada di Sumatera Barat. Semoga tidak Pak. Iya, belum ada dan semoga tidak ada. Oke. Apalagi sudah ada ini. Tapi di daerah lain ternyata ada. Ada investasi tambang misalnya kan, kemudian ormas datang, dia mengkapling itu adalah wilayahnya, perusahaan harus bayar, pengadaan semua lewat dia si ormas, dan semua yang memungkinkan ada uang masuk gitu. Dan itu cukup banyak di daerah lain, ternyata banyak, terutama daerah industri. Itu ormasnya seperti apa? Nah, ini balik ke Kesbangpol nih Pak. Seperti apa nanti kalau ormas seperti ini yang dilakukan oleh Kesbangpol nih Pak? Ya sama seperti yang tadi, bahwa ini harus ada penindakan. Pertama pencegahan dulu. Pencegahan itu ranah murni pemerintahan daerah, itu di pencegahan. Seperti kegiatan-kegiatan kita di daerah-daerah melakukan pencegahan, menyadarkan posisi dari ormas itu apa gitu ya. Dia sebenarnya menjadi ormas itu apa tugasnya, kewajibannya itu apa. Kita harus sadarkan itu. Diingatkan lagi ya. Diingatkan kepada ADRT-nya kan ada tujuan. Iya, mereka punya ADRT, kita punya undang-undang, kita punya falsafah adat, bahasa syarat seni kita pula, kita ingatkan lagi. Posisinya apa sebagai mitra dan lain sebagainya, kita ingatkan lagi. Itu pencegahan. Nanti kalau ternyata dari pencegahan ini tidak berhasil, masih ada yang tadi, yang liar, yang ingin begini, berarti ada penindakan. Oh gitu ya Pak ya. Iya, penindakan berarti penindakan itu koordinasi Kesbangpol, pemerintahan daerah dengan aparat kepolisian kah, kejaksaan kah, TNI. Setelah itu ada penindakan pembinaan. Ormas ini harus dibina nih. Harus dibina, diluruhan balik kan. Kola bengkok ide-ide yang tadi itu kan. Kola bengkok diluruskan lagi. Kalau ternyata dalam pembinaan itu tidak berhasil, maka itu tadi, maka bisa jadi nanti penilaiannya kepada undang-undang tadi. Izinnya dicabut misalnya. Berarti kalau proses izin dicabutnya, prosesnya seperti apa nanti Pak? Berarti lewat anak tangga dari bawah juga berarti? Iya. Ada laporan nanti dicabut melalui pengadilan. Melalui pengadilan? Iya, kalau di undang-undang itu melalui pengadilan. Masya Allah, luar biasa nih sahabat. Tapi masih kita memang bersyukur ada ormas ya, karena ormas bagian terpenting. Jadi tugas Kesbangpol sebenarnya memang menjaga agar hitam putih itu harus ada dalam suatu ormas, sehingga dia masuk kepada visi dan misinya. Bicara hitam dan putih, sementara kita lewatkan dahulu yang satu ini, karena ada hitam dan ada putih. Izin sebentar Pak Datuk, ini ada iklan nih Pak Datuk. Nah, ini Pak Datuk, ini kopinya merek gelasnya Aspen, tapi kopi aslinya Bukit Apik. Ini buatan dari masyarakat di kita nih Pak Datuk. Masyarakat dari Ibu Yatim yang membuat UMKM. Sebenarnya tadi kopi itu yang penting itu gelasnya. Bukan kopinya. Kenapa biar nampak nih. Ya nama Aspennya. Tapi benarkah hakikatnya nih kopi pada itu kita coba nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, luar biasa nih. Alhamdulillah. Segan kita memuji kopinya. Yang bikinnya apa?
Yang bikinnya ini biarlah dalam hati. Yang bikinnya ini teknologi pertanian. Rasa kopinya gimana Pak Dat? Walaupun Dia hitam. bukan itu yang menyeduh ini. Iya, jadi itu saya nak muji. Iya, karena sama alumni Unan ya. Biarlah dalam hati aja. Dalam hati aja lah Pak Datu. Dalam hati aja lah Pak Datu. Jangan sebut nama orang Pak Datu. Iya. Kalau kopi itu sama-sama aja rasa. Iya, kopi tergantung sama. yang ngasih kopi, ngasih gulanya berapa. Nah, itu. Dan termasuk seduhannya ya. Nah, itu dia. Tapi yang membedakan adalah siapa yang menyuguhkan. Oke, karena hitam dan putih sebagaimana ini hitam dan putih Pak Datu tanpa sadar. Ini sisi lainnya begitu. Kita akan ungkap sisi lain ormas ya, termasuk sisi lain kopi ya. Yang Pak Datu ungkap sebentar itu sisi lain kopi. Jadi agar tahu bagaimana dan siapa yang menyeduhkan kopi. Pemirsa yang penasaran hadir dulu ke Aspen kan. Aspen ini ormas juga nih Pak Datu. Iya. Ini Aspen ormas Pak Datu. Bicara hitam putih, nah ormas kita termasuk memang tujuan kita ini pada tuh bagaimana visi kita menjadi jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan. Salah satu dibikinnya adalah podcast pada tuh. Kembali kita di laptop pada tuh. Nah kita bicaranya di Sumatera Barat. Nih Bapak Gubernur kita kan sudah baru nih pada tuh. Nah bagaimana pula sebenarnya kita belum kenal visi apa yang dibentuk oleh Sumatera Barat dengan gubernur baru kita sekarang pada tuh. Ya, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sudah ada mulai finishing ya terhadap RPJM di PJMD Sumatera Barat 2025-2030 yang itu tentu isinya adalah visi misi gubernur. Visi misi gubernur. Iya, artinya semua program itu nanti mengarah kepada bagaimana mewujudkan visi dan misi gubernur. Jadi itulah patokan dasar dari program kerja gubernur periode sekarang Mahyal di Fasko. Jadi visinya itu adalah mewujudkan Sumatera Barat madani yang unggul dan berkeadilan. Mewujudkan Sumatera Barat madani yang unggul dan berkeadilan. Ya, ada 3 kata itu madani, unggul, berkeadilan. Unggul dan berkeadilan. Ya, secara singkatnya madani ini adalah kita memahami nilai dasar kita, ya agama, adat, kemudian nilai-nilai keseharian kita. Kalau di ormas itu ada ADRT, ada undang-undang. Kalau semuanya ikut dengan apa yang menjadi filosofi, misalnya bernegara, filosofi beragama, kemudian dia pegang teguh itu, maka itulah mewujudkan masyarakat madani ya. Ya, kalau di Islam masyarakat madani itu ketika dia betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dia tidak akan macam-macam ya kan. Kemudian begitu juga di agama lain. Atau dengan ormas dia punya ADRT. Kalau betul-betul dia jalankan ADRT bukan hanya sebagai kelengkapan administrasi aja ya, betul ya. Maka muncul itu masyarakat yang maju itu, yang maju dalam koridor akhlakul karimah itu. Masyarakat yang maju sekaligus religius. Seperti Nabi Muhammad SAW di Madinah itu. Kan tidak semuanya Islam juga di sana. Ada agama-agama lain, tapi masing-masing agama itu Yahudi juga ada ya. Yahudi juga ada ya, Nasrani ada. Oke. Tapi masing-masing agama itu menjalankan kewajiban, menjalankan aturan-aturan agama mereka, sehingga muncul masyarakat yang tercerahkan ya. Baik dari sisi pengetahuan, dari sisi agama, dari ilmu, semuanya tercerahkan dengan baik, hidup berdampingan secara baik, hidup saling toleransi yang tinggi, saling menghargai, itu yang ingin diwujudkan. Kalau unggul berarti Sumatera Barat harus di atas yang lain. Artinya harus juara dia kan. Nah, alhamdulillah beberapa posisi kita untuk Indonesia kita sudah banyak mendapatkan penghargaan, begitu juga di tingkat Sumatera. Kita misalnya indeks pembangunan manusia, nilai tukar petani, itu kita sudah mulai di atas rata-rata nasional. IPM kita di atas rata-rata di atas nasional. Begitu juga dengan berkeadilan. Berkeadilan itu berarti semua siapa saja berhak mendapatkan pembangunan, berhak mendapatkan pelayanan pemerintah. Karena pemerintah itu adalah pelayan bagi rakyat. Ya, maka semuanya dapat. Mau suku apa saja, mau agama apa saja.
Mau ormas apa saja, kalau kita bicara ormas, semuanya mendapatkan pelayanan, penghayoman, pemeliharaan, pendidikan, peningkatan kapasitas, semuanya didapat dari pemerintah. Itu berkeadilan secara luasnya kita bicara gitu. Oke. Saya jadi luar biasa ya Pak Dato ya, saya ulangi. Jadi mewujudkan masyarakat madani unggul dan berkeadilan. Yeah. Ini visi gubernur kita sekarang dengan wakil yang baru ya Pak Dato ya. Berarti dari sepintas kalau kita coba baca-baca nih ancaman yang ada di masyarakat secara tersirat di batin mereka. Berarti kalau madani berarti aman, nyaman, tentram, damai ya. Ya ini pada tuh ya, kayak ini tadi ya. Meski kita berbeda-beda ya, tidak mesti mencari perbedaan, tapi sama-sama membangun. Kalimat tadi nih, sama-sama membangun, saling bergotong royong, saling berkolaborasi ya pada tuh ya. Nah, yang kita bawakan juga kepada sisi yang tadi. Ada yang ada di tengah masyarakat hari ini, ormas. Ini kita tidak tahu nih Pak Dato. Minta penjelasan Pak Dato. Ini kan begal-begal ini kan disumbar, sebenarnya ini bukan budaya kita. Ini apa dan bagaimana? Ini kan kita mewujudkan masyarakat madani. Apa pula yang nanti mungkin himbauan-himbauan ke Kesbangpol bagi kita masyarakat agar keamanan kita bisa bangun rame-rame kayak bidan. Jadi masyarakat kita mendengar, kita punya kewajiban bagaimana juga ikut membantu keamanan, kenyamanan agar tidak ada begal-begal yang lain-lain ini. Kita bicara begalnya dulu nih. Bagaimana cara mungkin yang mesti kita lakukan rame-rame pada saat. Baik, kalau kita coba berdiskusi dan melakukan kajian ya tentang bagaimana ketertiban di Sumatera Barat, relatif lebih aman dari daerah lain. Oke. Ya, karena Sumatera Barat ini ada dua falsafah atau filosofi yang mengayomi. Pertama adalah Pancasila secara kita bernegara. Yang kedua adalah adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah. Artinya kita hidup ini dalam dua koridor dasar, koridor besar kita, koridor dasar kita. Pertama adalah adat dan syarak dan adat. Artinya agama dan adat akan mengatur hidup kita di Sumatera Barat. Itu tidak bisa kita pisahkan. Itu sudah menjadi falsafah hidup, sama dengan Pancasila. Dia lahir dari keprihatinan, dia lahir dari situasi yang tidak baik-baik saja. Pancasila lahir di awal kemerdekaan. Adat ABS SBK hadir adalah dalam rangka mengakomodir kepentingan-kepentingan kemenakan kita di Sumatera Barat, sehingga muncul satu kalimat adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah. Jadi kehidupan kita di Sumatera Barat ini dibanding dari daerah lain relatif lebih aman. Lebih aman karena konsep kita ini kan badusana. Sambui siku istilahnya. Kemana saja kita pergi, ternyata dia satu pesukuan. Kemana kita pergi, di sini dusana kita. Kemana kita pergi, ada yang menyambungkan silaturahmi itu, mungkin karena pesukuan, karena keluarga, karena pertemanan, semuanya tersambung. Nah, kalaupun ada kemudian begal dan semacamnya, ya ini persoalan lebih kepada ada yang melatar belakangi. Jadi tidak mampu lagi ini menjadi kerangkengnya, pagarnya yang tadi kita sampaikan. Berarti ini sudah loncat pagar luar biasa, loncat pagar ini. Artinya ada persoalan besar yang muncul. Ya, kita bisa lihat saja beberapa hal. Pertama, mungkin persoalannya adalah perut ini. Artinya perut ini adalah ekonomi. Ekonomi. Ya, karena sudah tidak punya kerja, tekanan banyak, tuntutan banyak, akhirnya dia beralih ke hal-hal yang sifatnya instan, yang ingin cepat, walaupun risikonya besar. Itu masalah ekonomi. Ada yang kedua, pengaruh dari gaya hidup. Pengaruh gaya hidup ini kita ini lagi, yang pertama bagi lagi gaya hidup karena ingin berhidup yang hedon ya? Tidak siap dengan kemiskinan, tidak siap dengan kesederhanaan. Itu cukup banyak. Bahkan ada kita di daerah beberapa kota, misalnya anak-anak kuliah karena ingin kebutuhan beli iPhone, misalnya beli HP,
akhirnya melakukan kegiatan apa yang di luar ya, misalnya jual diri, menjual kesucian dan lain sebagainya. Atau yang tadi begal. Dia butuh hidup, dia butuh gaya hidup, butuh minum di kafe, di minum minuman yang memabukkan atau segala macam, butuh HP yang bagus. Muncullah niat-niat yang tadi, begal dan lain sebagainya. Itu. Yang berikutnya adalah pengaruh narkoba. Narkoba, Pak? Iya. Jadi narkoba ini bisa jadi dia menjadi sumber dari kejahatan-kejahatan yang muncul, yang ada. Jadi dia pusat sentralnya nih. Karena narkoba ini dia akan mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi saraf, dan yang pengaruh besar dari narkoba itu adalah ketergantungan. Tergantungan, termasuk emosi yang tidak stabil gimana tuh ya? Bisa. Dan memang tindakan sesaat tanpa berpikir ya? Iya. Jadi dia ada ketergantungan. Jadi dia sudah sakit. Jadi orang pemakai narkoba itu sebenarnya sudah sakit dia. Obatnya apa? Obat orang sakit itu karena narkoba itu ya narkoba itu lagi. Nah, persoalannya kemudian untuk mendapatkan narkoba ini perlu biaya besar. Oke. Dulu ya, awal dia memakai narkoba itu mungkin karena pertemanan, dan 60% lebih narkoba itu dapatkan dari pertemanan. Pertemanan, pergaulan. Ya, pergaulan. Berarti orang tua memang harus hati-hati dengan pergaulan iya, anaknya. Maka harus selalu kita ingin sampaikan kepada orang tua, hati-hati dengan teman kawan-kawan anaknya. Anak-anak kita ya, anak-anaknya. Jadi 68% kalau tidak salah itu pengaruhnya adalah dari pertemanan dan pacaran. Pacaran juga pada Iya. Ya, ketinya pertemanan lah gitu ya. Jadi awalnya dikasih coba-coba, kedua coba-coba, ketiga sudah mulai ketergantungan, yang keempat wajib beli, tidak bisa dikasih lagi. Dan itulah cara pengedar narkoba ini. Dia kasih gratis sampai ketergantungan, maka nanti dia wajib beli. Nah, berapa kejadian yang kita lihat kriminal yang muncul, termasuk penganiayaan baik ke orang tua, ke keluarga, kemudian begal yang tadi, itu diawali dari karena si pelaku ini sudah membutuhkan narkoba. Nah, untuk mendapatkan narkoba dia perlu uang. Dia tidak punya uang, maka dicari jalan yang bagaimana harus ada uang. Dia cari jalan itu karena dan banyak memang akhirnya muncul menjadi perbuatan kriminal gitu. Maka muncullah nanti yang begal-begal itu. Ya, karena dari narkoba ini. Ya. Jadi ke anak muda ya. Ya. Tapi sebenarnya kalau ini ya, berarti kalau begitu pada tuh kita sebagai masyarakat sebenarnya ketika nampak api yang pertama, artinya dalam api-api yang akan memunculkan masalah kriminalitas, itu memang kita punya tanggung jawab moral ya pada tuh ya. Mulai dari indikator kita nampak mungkin ini calon-calon begal, calon-calon mungkin pengedar narkoba, jangan santai kan begitu. Ya, pada tuh kita tangkap supaya kita ramai-ramai mewujudkan masyarakat yang tadi, masyarakat madani begitu kan. Makanya kita selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat ya. Apakah masyarakat itu adalah masyarakat dalam artian masyarakat sipil biasa atau bisa jadi ke ormas, bisa jadi ke partai politik atau organisasi-organisasi lain. Kita ingin selalu sampaikan yang harus kita tingkatkan sekarang itu adalah kepedulian sosial. Kepedulian sosial. Iya. Oke. Kepedulian sosial itu jangan diterjemahkan selalu bahagia gitu, selalu memberi. Bukan bantuan sosial maksudnya. Bukan bantuan sosial. Jangan diterjemahkan peduli sosial ini nampak orang kita kasih, nampak miskin kita kasih, nampak jando kita kasih. Bukan itu. Tapi kepedulian sosial itu adalah bagaimana kita bertanggung jawab, memelihara, melihat kondisi sekitar kita, dan itu menjadi perhatian. Ya, artinya begini. Karena kita tidak bisa nafikan ya bahwa dengan kondisi, dengan kehidupan masing-masing, dengan tekanan hidup masing-masing, akhirnya memunculkan kita sekarang tuh sifatnya nafsi-nafsi. Hidup sorang-sorang. Ya, hidup dan sorang gitu kan. Nah, hanya melihat anak-anak, kondisi istri dan lain sebagainya. Tidak melihat kita hidup dalam satu lingkungan yang lebih besar. Nah, kita ingin selalu sampaikan, hidupkan rasa responsibility, tanggung jawab, rasa kepedulian kita terhadap, misal
Kalau di lingkungan kita selama ini tidak ada orang ngumpul-ngumpul, sekarang ada yang kumpul-ngumpul, berarti wajib kita tahu apa yang mereka bincangkan. Ada anak-anak biasanya sore tidak ada ngumpul-ngumpul, sekarang sudah ada anak-anak ngumpul, berarti kita wajib tahu. Begitu juga yang lain. Ini yang namanya kepedulian sosial. Misal anak-anak ngumpul jam 4 sore, kalau kita biarkan bisa jadi nanti malam ada tawuran. Betul. Nah, maka muncul dari kepedulian sosial tadi ada dua hal. Pertama adalah deteksi dini. Oh, deteksi dini ya. Ya, deteksi dini itu kita bisa melihat dari awal. Kira-kira ini kalau ada yang bertemu seperti ini, ada orang asing misalnya, ada ormas yang sudah mulai ini, nah, kira-kira apa yang nanti akan dilakukan? Mereka lakukan apa gitu kita ya? sudah bisa berasumsi, kita sudah bisa berpersepsi, dan nanti itu akan menjadi bahan diskusi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua adalah cegah dini. Jadi sebelum terjadi hal-hal yang tidak baik, yang merugikan masyarakat dan kita sendiri, maka kita lakukan pencegahan di awal. Maka mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mengobati. Artinya terbayang dari semangat Pak Dato tadi, artinya setiap masyarakat kita punya semangat untuk agent of change, agar untuk membangun Sumatera Barat. Betul. Karena yang tadi Pak Dato kalau yang kayak tadi ngumpul-ngumpul, kemudian kita tahu, kita laporkan kepada yang nanti, sehingga tidak terjadi tawuran, tidak terjadi yang tidak kita inginkan begitu ya. Jadi kita memakai filosofi kopi kan. Apa itu Pak Dato? Ya, kopi ini mencegah ngantuk. Oh, ngantuk. Jadi kalau terasa ngantuk, minumlah kopi dulu kan. Tapi kopi ini pakai merek nih Pak Dato. Kalau kopinya mencegah ngantuk, sementara kalau bayar zakat di Aspen ini, lembaga amil zakat nih Pak Dato, resmi Pak Dato, resmi nih Pak Dato, mencegah itu hartanya bersih, suci, jadi berkah nih Pak Dato. Jadi ini ada saling mencegah sini, ada kopinya, ada Aspennya gitu. Jadi kita di Sumatera Barat, alhamdulillah sampai hari ini kita belum melihat dari sisi ormas yang muncul sebagai premanisme secara organisir Tapi kalau pribadi beberapa tempat mungkin ada, misalnya Pemalakan, Buli, misalnya Pungli, itu ada di beberapa tempat, tapi secara ormas belum ada. Dan semoga tidak ada lah ya, karena itu budaya kita. Dan kita berharap ini tidak ada. Kalau sempat ada, berarti kita harus kaji lagi itu, yang kembali ke yang tadi, bagaimana kita menerapkan adat basari, syarat-syarat basari kitabullah itu. Tapi yang Pak Datuk sampaikan tadi, mestinya memang jadi semangat bersama bagi kita nih. Artinya mewujudkan masyarakat yang madani itu kan, ini masyarakatnya bukan pemerintahannya, bro. Karena kalimat masyarakatnya itu kan butuh kita, dan memang serasa yang kayak tadi, rasa kebersamaan, rasa yang pernah ada di Minangkabau Pak Datuk ya. Alun takilek la takalam Pak Datuk kan, mestinya itu kita hidupkan kembali ya Pak Datuk ya. Jadi kepedulian mewujudkan visi misi gubernur tadi. Artinya kita di pemerintah daerah hanya mencoba memformulasikan kata-kata yang kemudian menjadi bermakna. Artinya menjadi tujuan. Itulah yang nama visi. Kemudian di breakdown menjadi apa yang harus kita lakukan untuk ini, maka namanya adalah misi. Kita hanya mencoba merangkai itu sehingga memiliki filosofi yang kuat di tengah masyarakat untuk kita wujudkan. Nah, bagaimana mewujudkannya? Tentu tidak hanya pemerintah saja. Bersama-sama harus bersama-sama. Masyarakat, pemerintah, ada masyarakat, ada publik tadi, dengan semua komponennya, lembaga-lembaga yang ada, dengan tokoh-tokohnya, dengan kearifan lokalnya, dan semuanya. Kemudian ada swasta, tidak bisa kita lepaskan. Ada pengusaha, ada bisnis, dan semuanya kita berkolaborasi. Maka visi tadi insya Allah akan terwujud dalam waktu yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Dan ini kan rasa kebangsaan, rasa apa ya Pak Dato ya, rasa cinta tanah air, dan juga tuh kalau di Minangkabau rasa keminangkabauan itu kalau muncul kembali Pak Dato ya. Karena memang ketika rasa itu muncul kembali kan, itu yang tadi raso dibawa naik, preso dibawa turun. Termasuk yang ini Pak Dato ya, meminta sebelum anyuy gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita bawa yang tadi narkoba, mau tidak mau harus kita jujur juga di seluruh negara sebenarnya Pak Dato ya. Penjajahan narkoba ini Pak Dato ya kan, sudah muncul ke berbagai daerah termasuk Minangkabau ya Pak Dato ya. Dari akhir tahun 2024 itu Sumatera Barat itu di posisi 5 besar.
Sumbar 5 besar pada tuh. Iya. Ini tantangan juga untuk Madani ini pada tuh. Kemudian di triwulan pertama 2025 info dari kepolisian dan BNN kita sudah ada di nomor 15 nasional. Cuman Kalau nomor 5 tadi nasional juga pada tuh. nasional juga. Itu Kita udah turun. Nah, persoalannya kita turun ini karena memang peredaran dan pemakainya turun atau karena orang naik. Nah, ini kan perlu juga kajian ya. Kajiannya bisa dua kemungkinan ya. Dua kemungkinan. Orang jumlah kadarnya yang turun atau orang kapasitasnya lebih meningkat ya. Iya, jadi Oke. tapi lepas dari itu memang yang tadi kita sampaikan, semuanya harus memainkan peran. Semuanya harus berkontribusi dari berbagai sisi pada itu ya. Dari guru, tokoh masyarakat gitu ya. Iya, tadi kita berbicara ormas juga kita selalu sampaikan kepada ormas yang ada di dalam pertemuan-pertemuan agar ormas pertama memastikan bahwa tidak ada jajaran pengurusnya dan anggota-anggotanya yang terlibat narkoba. Oh, gitu ya. Siap. Ya, kemudian tidak ada anggota-anggotanya atau jajarannya yang terlibat premanisme. Termasuk juga mungkin LGBT. Oh iya ya. LGBT, termasuk juga keluarga kita dengan pergaulan bebas, tawuran. Maka kalau ormas-ormas yang ada ini memastikan bahwa anggotanya, keluarga besarnya tidak terlibat itu, maka kita yakin ini. Iya, betul. Bahwa pemerintah ini akan berjalan dengan baik. Iya. Gitu. Termasuk juga keluarga ya pada tuh ya. Iya. Karena memang keluarga tuh kan negara tuh kumpulan dari keluarga begitu ya. Tadi kita sampaikan ormas ini kan punya keluarga besar. Keluarga besar dia ya. Ada istri, ada tidak hanya pengurus ya, ada keluarga besar. Kalau semua keluarga besar sudah dipastikan tidak masuk dalam arena-arena yang tadi, narkoba, LGBT, pergaulan bebas, premanisme semuanya, maka daerah kita ini insya Allah aman. Aman ya. Iya betul. Iya. Dan terwujud madaninya pada. Iya, karena masyarakat yang ada di sini kan sudah masuk ke organisasi-organisasi. Iya. Ya, ada yang Muhammadiyahnya, ada yang NU-nya, ada yang Tarbiyahnya, sudah masuk dia. Paling tidak terlalu banyak lah yang tidak masuk organisasi. Nah, kalau ini yang sudah masuk ini ormasnya aktif, ormasnya memiliki pemahaman yang kuat, sehingga yang di bawah daguanya itu bisa dia kendalikan, maka insya Allah daerah akan aman. Iya, baik Pak Dato. Luar biasa. Tapi memang saya sedikit lagi yang saya jemput Pak Dato. Karena ormas ini di bawah payung hukumnya Kesbangpol, strategi dan program apa sebenarnya yang dilakukan secara masif oleh Kesbangpol Pak Dato? Ya, jadi kita bukan di bawah dalam artian hanya mengkoordinir. Koordinir ya, oke. Bukan Koordinir. secara izin, struktural ya, bukan secara izin dan lain sebagainya. Nah, Kesbangpol itu pengampu, artinya ormas yang ada kita minta untuk melaporkan keberadaannya di Kesbangpol. Maka nanti ketika pemerintah ada program-program yang terkait ormas, ada hibahkah, ada pokok-pokok pikiran anggota DPRD, pasti dia akan nanya apakah ormas ini sudah terdaftar di Kesbangpol. Kemudian dari sisi Kesbangpol sendiri kita punya program namanya peningkatan kapasitas ormas. Artinya secara bertahap mulai dari tingkat provinsi ke daerah-daerah kita lakukan agar ormas ini paham betul dengan apa yang mesti dia lakukan sebagai ormas. Kemudian tahu posisi. Kemudian juga apa yang mesti dia ujungnya adalah kontribusi. Jadi dia bisa berkontribusi terhadap pemerintah ini dengan kemampuan yang dia miliki tadi. Ya, maka Kesbangpol kita punya data ormas itu, kita update terus. Nanti itu yang selalu kita sampaikan, kita koordinasikan agar ormas-ormas ini betul-betul memiliki posisi yang jelas di tengah masyarakat. Artinya Kesbangpol juga adalah memantau, kemudian menjembatani. Untuk semuanya. Mereka saling terkuat nih pada tuh. Kita juga menjembatani dengan anggota DPRD, kita sesama ormas, dan kita juga melakukan pembinaan. Dan tepat sekali juga nih kalau Aspen visinya menjadi jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan pada tuh. Jadi ormas harus memastikan, Aspen harus memastikan Aspen
berkontribusi. Insya Allah Pak Datuk. Kemarin kita juga melakukan wisata yatim, Iya. kemudian di pembinaan ibu-ibu yatim. Gitu ya. Kontribusi itu tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Gitu. Sebagaimana jam terus berdetak, tapi jam-jam kadang Pak Datuk. Iya. Kalau jam biasa ini kadang baterainya habis Pak Datuk. Karena kami ormas supaya materai energi dan semangat ini tidak habis. Tentunya silaturahmi dan dukungan Kesbangpol ini benar-benar kita butuhkan. Salah satu di antara dukungan Kesbangpol, Pak Datuk kita hadir, Pak Kaban kita hadir di lembaga amil zakat kita, ormas kita di sini ya Pak Datuk ya. Dan Pak Kaban dulu dan Pak Kaban sekarang, ada juga Pak Kabid ya. Yang alhamdulillah. Baik Pak Datuk, luar biasa sekali dari pencerahan hari ini, dan bagi kita masyarakat semakin tahu bahwa ternyata kita mesti punya kontribusi membangun negeri ini Pak Datuk ya. Terutama mungkin membangun Ranah Minang, walaupun tadi Gubernur punya visi masyarakat madani tangguh dan unggul dan berkeadilan. Karena memang ini juga Pak Datuk ya, tambahkan kalimat ini Pak Datuk ya. Berkeadilan itu adil untuk semuanya Pak Datuk ya. Pak Datuk, terima kasih bincang-bincang sisi lain kita pada kesempatan kali ini. Mungkin di penghujung pembicaraan kita ini tanpa terasa mungkin Pak Datuk closing statement Pak Datuk. Jadi terima kasih sudah diberi kesempatan kita di podcast ini. Kita sekali lagi memanggil kepada seluruh masyarakat untuk kita mari memastikan diri kita selalu berada dalam jalan kebaikan. Kemudian kita berkontribusi terhadap pembangunan ini dengan apa saja yang kita miliki, sebatas kemampuan kita. Itu yang penting kita sampaikan, sehingga hal-hal yang negatif seperti narkoba, pergaulan bebas, LGBT itu bisa kita tekan seminim-minimnya di Sumatera Barat. Kalau perlu bisa habis, walaupun itu usahanya sangat-sangat luar biasa. Itu yang kita sampaikan, dan tentu juga kepada pengurus ormas, pastikan anggotanya, pastikan pengurusnya tidak terlibat dengan apa yang kita sampaikan tadi, narkoba, LGBT dan lain sebagainya. Dan termasuk juga Aspen sebagai ormas, pastikan selalu berkontribusi untuk masyarakat, untuk umat ini. Insya Allah. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti, karena Aspen selalu di hati. Aspen menjembatani antara orang yang berada dengan orang yang membutuhkan. Semangat terus Aspen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa himbauan dari Pak Datuk nih, sahabat semuanya, termasuk juga support buat Aspen. Tentunya bagi kita bersama, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau seandainya kita mesti bisa bermanfaat, kenapa mesti kita tunda? Salah satu yang penting adalah negeri ini adalah negeri kita, negara ini negara kita, kampung ini kampung kita, termasuk adat Ranah Minang ya Pak Datuk ya. Ranah Minang ini adalah pernah jadi impian banyak orang dan inspirasi banyak orang bahwa orang Sumatera Barat adalah orang yang luar biasa dari segi tata bahasa, kecerdasan dan kebersamaan. Yang hilang kita kembalikan. Mari bersama merangkul agar masyarakat madani unggul dan berkeadilan. Akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita. Terima kasih. Saya Zulfamiadi. Saya Marwansa Datuk Rajo Sulaiman. Mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.